Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout jalan dengan menggunakan data ukur atau data survei di AutoCAD Land Desktop. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita buka dulu AutoCAD Land Desktopnya. Kemudian setelah kita buka, kita buat dulu new file awal. Artinya kita buat file awal dengan nama, saya kasih di sini adalah membuat gambar jalan. Kemudian saya akan klik create project, saya akan membuat project. Nah, di sini juga sama, membuat gambar jalan. Kemudian kita pilih projectnya adalah bentuk DWG folder. Kemudian oke. Nah, pada select drawing template-nya nanti kita pilih adalah CAD DWT. Kemudian oke. Nah, kita untuk setting kertasnya atau load settingnya, di load settingnya kita ambil pertama adalah neck. Kemudian di ukurannya kita pilih meter. Kemudian angle unitnya tetap kita pakai itu. Kemudian di angle display style note azimuthnya. Kemudian untuk menentukan utaranya. Nah, untuk di skillnya drawing untuk skala horizontal kita pilih 1000, untuk skala vertikalnya 1200. Kemudian untuk kertasnya kita ambil untuk yang A3 297420. Kemudian next. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian di kategori untuk dunianya, untuk glove-nya kita pilih di lokasi Indonesia saja. Indonesia, kemudian kita pilih yang boleh kan, bebas pilihnya nih di mana di Indonesia. Coba kita pilih yang Indonesia, datumnya 1974, longitude degree-nya. Nah, ini coba contoh aja. Kemudian sebenarnya banyak sekali Kalimantan dan sebagainya. Kemudian next. Nah, untuk utaranya sudah ada di atas kertas, nanti pada posisi atas itulah note azimuthnya. Kemudian next. Oke, kemudian kita pilih untuk style set name-nya atau ukuran text style-nya itu adalah 2 mili. Kemudian untuk select current style-nya itu kita pilih 2 mili juga. Nah, ini untuk menentukan ukuran-ukuran teks yang ada di ini, etiket gambar dan sebagainya nanti. Kemudian setelah connect bordernya tetap kita langsung next saja. Kemudian sini kita buat dulu profile name-nya, menggambar jalan. Kita buat profile name-nya, kemudian kita save. Kemudian kita pilih menggambar jalan di bawahnya. Nah, kita pilih customnya, kemudian kita klik finish. Nah, di sini setelah kita oke, kemudian muncul lagi sekali oke. Nah, ini kita sudah punya project name-nya. Tadi adalah membuat gambar jalan. Nah, setelah kita membuat gambar jalan, kita akan mengimport yang namanya point. Kita akan mengimport point di sini. Nah, point kita klik import point, kemudian pilih untuk formatnya adalah font space delimited-nya tetap. Kemudian source filenya adalah dimana file survei yang kita atau data ukur yang kita simpan. Namun saya belum punya data ukur, saya akan pakai tutorial satunya dalam bentuk surveinya. All point-nya di sana sudah tersedia. Kemudian oke. Nah, di sini langsung oke juga. Kemudian kita tunggu sampai data titik ukur atau survei itu masuk ke semua atau ke dalam AutoCAD Land Desktop. Kita tunggu. Nah, di sini lumayan membutuhkan waktu untuk membuka filenya. Nah, oke, nanti sudah muncul. Kemudian kita tunggu crossnya, kursornya berbentuk kembali seperti 4. Nah, kemudian kita tekan set di sini, enter, kemudian to E, enter, sehingga nanti muncul keseluruhan untuk titik ukur yang kita buat. Item ini kita rubah supaya dia menjadi ringan. Nah, kemudian kita ketik point di sana juga. Kemudian kita klik edit point, display properties, di sini kita ketik AL. Nah, AL ini kita hilangkan pada maker sama
sama poinnya. Nanti kita tunggu muncul dulu display propertiesnya. Kita di tagnya kita hilangkan dulu nomor, elevation, kemudian description itu kita hilangkan. Kemudian pada maker lagi sekali, di makernya itu kita pilih titik. Nah, untuk supaya dia lebih ringan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita rubah juga unitnya, tetap biar asal setnya tetap segitu. Nah, kita buat satu aja dulu. Kita lihat dulu di sini. Nah, dia sudah muncul, namun data titik ini belum ada layernya, sehingga kita buat dulu layer untuk mempermudah nanti pengeditan. Kita buat layar titik ukur. Nah, kita buat layar titik ukur, kita gantilah TU survei, misalnya titik ukur survei. Kita buat warnanya, colornya kita ganti. Kemudian line breaknya jangan biarkan dia default. Kalau default nanti agak ngeblok hitam dia. Nah, kita blok dia, kita ganti layernya dengan titik ukur survei. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, skip, kita tekan skip. Ke tiren data. Kita pilih model explore ya. Kemudian di sini klik kanan, create a new surface. Kita ganti aja surface ini dengan rename, kita ganti dengan lapisan 1. Nah, lapisan satu ini kan muncul ya. Untuk memastikan bahwa titik-titik itu titik ukur itu di file ini, klik kanan add filenya ya, untuk memastikan bahwa sumber filenya sama, jadi kita harus membacanya sama. Nah, sudah dibaca sana, kita kembalikan ke lapisan 1, kita klik kanan, kita bangun, kita build di sana. Nah, pada bagian surface data optionnya ini kita centang, hilangkan, apply, kemudian oke. Now done will surface, artinya sudah selesai, kita bangun, oleh oke. Nah, ini kita tutup saja, kita close ini. Sorry, kursornya nggak main-main. Nah, setelah itu selesai, kita buat tiren lagi. Kemudian kita create contour. Sekarang kita pilih create contour. Oke, sorry. Nah, create contour di surface-nya sudah ternama lapisan 1. Kemudian kita langsung ke style manager-nya. Sorry, kursornya main-main. Kita pilih style manager. Nah, pada style manager contour frame ini kita di contour display, kita pilih contour display and grid. Label display-nya juga sama. Nah, kalian perlu perhatikan preview-nya dengan smooth option nanti di bawahnya. Nah, ini kita perlu perhatikan smooth option-nya dengan preview. No smooth opting, artinya perhatikan di preview-nya. Kemudian seperti itu perubahannya. Nah, kita di sini kita lebih smooth ya, lebih parabolik. Kemudian di text style-nya kita ganti di text style. Text style-nya kita pilih di sini berapa mili dia. Kita pilih 3 mili, misalkan warnanya bisa diganti. Text style-nya adalah penama konturnya nanti. Kemudian precision-nya 1. Kalau mau kalian kasih di belakang koma itu silahkan precision-nya. Tapi kalau enggak. Nah, itu border option itu adalah apakah tag-nya di kalian kurung atau tidak. Jadi lebih baik tidak. Nah, ini untuk membalik dia, apakah pembacanya terbalik atau tidak. Readability-nya. Kemudian pada orientasinya tetap on contour. Ini kita kembali, kita apply, kita oke, kemudian kita close. Nah, setelah ini selesai, kita sekarang bergerak ke tiren juga. Tetap ke tiren, kita create konturnya. Ini sudah tadi kan sudah kita atur tadi. Oke. Tinggal klik di luarnya, kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul konturnya. Kita perhatikan layernya sekarang. Layer konturnya sudah ada sebenarnya yang mayor sama minornya. Tinggal kita lihat yang mayor, MAJ itu major itu nama mayornya. Agak rusak mouse-nya. Kita mayornya kita ganti warnanya sama line weight-nya. Oke.
kemudian minornya juga sama. Ini untuk membedakan garis-garis yang ada di sana. Oke, default landmark. Kita close, kita pastikan begini. Nah, ini sudah konturnya sudah terbentuk, namun belum ada labelnya atau keterangan labelnya. Nah, kita berikan keterangan label sekarang di konturnya. Nah, kemudian kembali kita berikan pada kontur labelnya sekarang. Nah, label ini bisa diberikan di ujung daripada garis N-nya, kemudian berupa grup di bagian di akhirnya, atau dia di tengah-tengah. Nah, ini adalah gabungan di tengah-tengah ya. Saya pilih ininya. Kemudian kalian muncul kontur label incrementnya, kita muncul add, kemudian oke. Nah, di sini kita pastikan semua kena. Jadi klik di ujung, kemudian enter. Nah, setelah kalian enter, sudah muncullah ininya, labelnya atau ketinggian dari masing-masing kontur itu. Nah, ini sudah muncul semua. Kenapa kita perlu buat diagonal? Kita untuk memastikan bahwa semua garis itu kena. Nah, ini. Nah, kemudian kita buat layer baru sekarang. Kita akan membuat garis jalannya atau as jalannya. Kita akan membuat as jalan. Nah, kita sampai membuat as jalan. Oke. Kita ubah buat layernya as jalan, kemudian kasih warna, kasih ketebalan. Sorry. Skip dulu. Aktifkan layar as jalan. Kita polyline. Nah, di sini saya akan membuat dua tikungan. Tikungan yang pertama, tikungan yang kedua. Nah, mungkin jalannya sampai di situ. Tikungan ketiga. Nah, ini ada 3 tikungan. Nanti tikungan ini kita akan hitung alignment, kita akan buat alignmentnya. Sebenarnya alignmentnya berupa hitungan, cuman kita bisa buat. Nah, ini. Nah, sekarang kita bergerak ke alignment. Kita bergerak ke alignment. Nah, perhatikan, kita bergeraknya ke alignment. Sekarang di alignment kita pilih adalah define propertiesnya dulu. Kita klik, kemudian enter. Nah, kemudian kita kasih alignment di sini namanya menggambar jalan misalkan. Kemudian deskripsinya nomor jalan 1 KJJ misalkan, kemudian kasih 0. Nah, ini stasiunnya atau ST awalnya adalah 0.00. Kemudian stasiun ini kita lanjut ke ininya, ke edit. Kita edit sekarang. Kita edit. Nah, kita pilih alignment, kita buat dulu alignment atau tikungannya. Nah, tikungan kita bisa pilih di sini ada kurvanya, kita menggunakan circle. Kemudian yang adalah kita menggunakan spiral circle. Nah, coba yang di sini ada tikungannya, ada 3 tikungan. Kita akan buat 2 dengan menggunakan circle-nya, kemudian 1 dengan spiralnya. Nah, kemudian kita klik edit kurvanya, kita sembarang. Sebenarnya ini ada standarnya dengan kecepatan berapa kita bisa pilih, namun saya kasih di sana 100. Nanti kita lihat untuk tikungan kedua juga sama, saya gunakan curve juga. Untuk circle-nya kita kasih 200 misalkan sebenarnya. Kemudian yang tikungan ketiga saya akan gunakan circle spiral, namun di sini coba dulu. Saya kasih dulu 100, kemudian di sini 30, sini 30. Nah, ternyata enggak cocok nih. Enggak
cocok dia. Kemudian biarin 100 ya, tapi length satunya kita ganti. Coba, nggak cocok juga, lengthnya kita ganti. L1 nya 15 coba dulu, mau nggak dia? Oh mau. Oke, kemudian setelah itu kita klik OK, yes. Nah ini sudah terbentuk dia ininya, walaupun belum begitu sempurna, tapi sudah terbentuk ini jalannya, as jalannya. Kemudian kita akan lakukan dulu untuk offsetnya. Kita akan pilih create offset. Create offset kita centang keseluruhan di sini. Nah, proses pengambilannya adalah semua dari as. Nah, dari as saya akan offset. Untuk yang pertama saya akan kasih keterangan untuk badan jalan. Yang paling atas kita kasih keterangan untuk badan jalan. Yang kedua adalah bahu jalan. Yang ketiga adalah saluran. Dan yang keempat adalah damija. Nah, kemudian untuk left dan right-nya, kiri kanan offsetnya itu mulainya dari as. Kalau badan jalannya 7, kita offset kiri kanannya adalah 3,5. Kemudian bahu jalannya saya ambil 2 meter, sehingga offset dari as itu adalah 5,5 meter. 5,5 meter kiri, 5 meter kanan. Kemudian salurannya 1 meter, berarti 6,5. Mejanya ruang milik jalan 9, berarti adalah 2,5 kiri kanan. Oke, nah ini sudah terbentuk dia offsetnya untuk jalannya. Tinggal kita sekarang ke alignment labelnya. Nah di sini untuk pemberian ini harus ada tanda bintang sama ini, kita oke aja, ini nggak usah kita rubah. Kita ke alignment, kemudian di label setting ini kita centang semua. Kemudian pada stasiun labelnya kita pilih tiap 50. Kemudian ini kita pilih adalah 25. Kemudian stasiun label offsetnya kita pilih 1. Ini adalah kalau stasiun label offsetnya itu adalah sejauh mana nanti angka itu akan diletakkan, 3 meter kah, sekian meter. Coba 1, berarti semakin dekat ya. Kemudian kita langsung ke alignment label gininya, kita langsung ke create ya. Nah kita klik, kemudian enter. Di awalnya 0 adalah enter, panjangnya 768,29 enter juga. Jadi awalnya 0, kemudian enter yes. Nah ini sudah muncul dia. Namun di sini saya masih ada sedikit kesalahan. Harusnya 0,01 di depan itu menunjukkan kilometer, tapi di sini 1 di depannya menunjukkan ratusan. Nah 700 sekian. Nah itu adalah. Oke, kita ubah sekarang layernya. Layer untuk bahu jalan, badan jalan kita ganti. Oke, layer kita kasih line weight-nya juga. Kemudian bahu jalan kita kasih samain aja warna ininya, meja saluran. Kemudian tag-nya, oke. Kemudian tinggal kita kasih warnanya aja. Kita pilih warna yang sesuai lah dengan ini, keinginan masing-masing. Oke. Oke, close. Nah ini sudah muncul untuk badan jalannya. Nah kemudian kita aktifkan semua layernya untuk posisi ininya, jalannya. Jadi si jalannya dari situ, dari awal 0 sampai panjang sekian. Nah kita aktifkan semua lah, atau kita mau sedikit ininya boleh kita ganti, misalkan layar minanya kita ganti biar agak lebih ini dia.
Nah, demikian untuk proses pembuatan layout jalan kontur dengan menggunakan Land Desktop. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.